Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Octavian Suhendro dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mengerjakan pengayaan matematika wajib dan juga matematika minat dengan 2 soal matematika wajib dengan 1 soal aplikasi turunannya dan matematika peminatan dengan 1 soal dengan aplikasi turunannya. Oke, kita ke nomor 1. Nah, di sini ada gambar sebuah kubus dengan titik sudutnya ini PQRS-TUVW. Nah, soalnya adalah diketahui kubus PQRS-TUVW dengan panjang rusuk 6 cm. Maka jarak titik antara titik P ke titik W adalah, oke, perlu kita ketahui bahwasannya jarak dari titik P ke W ini adalah sama dengan panjang ruas garis PW. Nah, gini teman-teman. Nah, si PW ini sama dengan diagonal sisi atau bidang. Nah, jika kubusnya ini 6 cm, berarti ini si rusuknya 6 cm. Jadi kubus rusuk itu 6 cm. Nah, kita ketahui bahwasannya dari kubus rusuknya ini adalah rumusnya A cm. A cm. Jadi kalau misalkan ditanya diagonal sisi, itu A akar 2 cm gitu teman-teman. Jadi rumus ini kita tinggal masukin. Berapa tadi rusuknya? 6 kan? Nah, jadi jarak titik P ke W adalah A akar 2 cm atau 6 akar 2 cm. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di sini soalnya itu dalam suatu ruangan berukuran 6 meter kali 6 meter kali 6 meter dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Ruangan tersebut digambarkan sebagai kubus ABCD kali EFGH. Berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai ruangan? Oke, di sini kita udah ngegambar kubus dengan masing-masing titik sudutnya itu ada A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, di sini diketahui bahwasannya suatu ruangan ini berukuran 6 meter kali 6 meter kali 6 meter. Jadi rusuknya ini yaitu rusuknya 6 meter. Oke, kita tulis 6 meter kali 6 meter kali 6 meter. Nah, setelah itu kita cari nih posisi lampunya. Nah, kan di sini tadi posisi lampu itu kan berarti ada di atap, tengah-tengah atap. Nah, di sini tengah-tengah atap itu di bagian titik sudut E, F, G, H. Nah, kan berarti kita di tengah-tengah ya. Kita cari diagonal bidangnya ini. Nah, diagonal bidangnya yaitu HF dan juga EG. Oke, kita gambar dulu. HF dengan EG ya. Oke, di sini adalah si lampunya ini. Ini lampu, kita beri tanda misalkan T gitu ya. Nah, kita udah tahu nih bahwasannya si lampu ini ada di diagonal bidang antara HF dan juga EG ya. Nah, setelah itu kita cari nih titik sudut ke bidang. Nah, titik sudut bidangnya ini itu bidang alas. Nah, sama aja kita cari ke titik sudut antara TA, TB, TC ataupun TD. Oke, kita misalin ke TB ya. Cari titik sudutnya. Oke, kita garis dulu. Nah, kita udah cari nih si jarak dari titik sudutnya ini ke bidang alas. Nah, TB ini yaitu si jarak lampunya, si jarak lampu dengan sudut lantai. Nah, kita udah tahu bahwasannya si TB-nya ini jaraknya ini. Nah, kita tentuin dulu nih yang mana bagian atau bidang yang mana yang menjadi si titik sudutnya itu. Nah, kita tahu bahwasannya yang menggambar
yang memenuhi bahwasannya itu siku-siku, yaitu titik sudut T, B, dan juga F dengan dengan siku-siku di F ya. Oke, biar nggak bingung, kita keluarin dulu nih segitiganya. Kita keluarin dulu segitiganya. Oke. Nah, itu T, B, dan juga F. Nah, kita tahu bahwasannya si BF ini adalah rusuknya 6 meter. Oke. Nah, kan kita udah keluarin si segitiganya. Nah, kita cari si TB-nya kan. Karena yang kita cari adalah lampu dengan sudut lantainya itu. Nah, BF udah diketahui rusuknya 6 meter. Nah, si TF ini, nih, ini tadi kan TF ya. TF ini adalah setengah dari si HF. Nah, jadi TF ini sama dengan setengah dari HF. Nah, si HF ini siapa sih? HF ini adalah diagonal bidang. Di mana diagonal bidang ini adalah rumusnya A akar 2. Oke, jadi kita masukin aja nih setengah. HF berapa? Kalau misalkan ini kan rusuknya 6 berarti semuanya 6 dong. 6 akar 2 adalah coret 3, jadi 3 akar 2. Oke, kita udah tahu bahwasannya si TF ini adalah 3 akar 2. Nah, kita tinggal cari si TB-nya ini. Meter ya. Jadi TB-nya ini kita cari dengan rumus Pitagoras. Nah, rumus sisi miring apa yo? Nah, rumus sisi miring yaitu adalah BF kuadrat ditambah dengan TF kuadrat. Oke, udah tahu. Nah, kita tinggal masukin nih. Tadi BF-nya berapa? BF-nya 6 akar 2 ditambah TF-nya tadi berapa? 3 akar 2. Oke, 6 akar 2, 6 kuadrat 36 ditambah 3 akar 2, 3 kali 2 9, coret hilang, berarti sisa kali 2. Oke, kita masukin berarti 9 kali 2 18, 36 tambah 18 berapa? 54, pintar. Nah, kita udah tahu biasanya akar dari 54. Akar dari 54 itu berapa? 9 kali 6. Jadi TB sama dengan 3 akar 6 meter. Oke. Oke, kita lanjut ke yang nomor pertama, teman-teman. Jadi soalnya adalah turunan pertama dari fx sama dengan sin pangkat 3 5 min 4x adalah turunannya berapa? Nah, ini kita pakai aturan rantai ini teman-teman biar gampang. Jadi kita turunin satu-satu. Kita mulai dari si sudutnya dulu, si pangkatnya dulu. Sin pangkat 3 turunannya adalah 3-nya ini pindah ke depan, 3 dikurang 1, jadinya 2. Jadi sama dengan, kita jawab dulu di sini. 3 sin 2 5 min 4x. Oke, teman-teman. Udah tahu. Nah, setelah itu kita turunin si sudutnya ini. Nah, 5 min 4x. Nah, yang mana nih yang turunin? Kan 5 itu turunannya adalah 0. Nah, min 4x turunannya adalah min 4. Oke, betul. Setelah itu kita turunin trigonometrinya. Nah, di sini sin pangkat 3. Nah, sin turunan dari sin adalah cos. Jadi kita tulis kali cos. Ini jangan lupa dikali ya teman-teman. Tadi dikali min 4. Dikali cos 5 min 4x. Oke, sampai di sini sudah. Nah, setelah itu kita kaliin teman-teman yang depan dengan yang min 4 ini. 3 dikali min 4. Ini tuh sama 3 dikali sin kuadrat 5 min 4x. Oke teman-teman. 3 dikali min 4 min 12. Tetap kita tulis normal. Sin kuadrat min 5 4x kali cos 5 min 4x.
Oke, kita di sini sudah sampai. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan abis ini tuh mau ngapain? Nah, biar gampang, teman-teman masih ingat gak sih kalau misalkan ada rumus trigonometri di mana bahwasanya ada sin 2x. Nih, sin 2x itu sama dengan 2 sin x kali cos x. Ayo, ini rumus apa? Ya, betul. Ini adalah rumus sudut ganda. Oke, teman-teman. Kan ini udah ada sama nih, sin sama cos. Nah, kita tinggal nyari duanya ini gimana? Di sini kan min 12. Nah, min 12 ini sama aja kayak min 6 dikali 2, betul? Oke. Kita terus lagi, sin 5 min 4x kali cos 5 min 4x. Nah, di sini kan masih ada pangkat 2 ya. Berarti kalau pangkat 2 itu berarti ada 2 kali kan? Di sini saya baru nulis kali nih, teman-teman. Berarti kita tulis lagi dikali sin 5 min 4x. Oke, udah sampai sini. Nah, ini kan tadi adalah rumus sudut ganda ya, sudut ganda. Nah, berarti tinggal kita tulis min 6 kali sin 2 dalam kurung 5 min 4x sudutnya dikali dengan sin 5 min 4x. Nah, ini kita kaliin dulu nih, teman-teman. Jadi dengan min 6 kali sin 2 kali 5 10, 2 kali min 4x min 8x dikali sin 5 min 4x. Nah, gini teman-teman. Jadi hasilnya min 6 kali sin 10 min 8x kali sin 5 min 4x. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di sini soalnya adalah tentukan titik stasioner dari fx sama dengan sin 3x untuk interval 0 tidak lebih sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, dan tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Oke, jadi di sini kita suruh tentuin titik stasioner, nilai maksimum dan minimumnya dari si sin 3x ini. Oke, kita pertama-tama diketahui bahwasanya fx sama dengan sin 3x ya, teman-teman. Nah, turunannya adalah berapa? Ya, betul. 3 cos 3x. Nah, ini tuh ketika ini kita mau ngerjain, jadi cara menentukan titik stasioner yaitu ketika si turunannya ini itu sama dengan 0. Nah, daripada bingung kita lanjut ngerjain aja. Oke, jadi di sini kita udah tahu bahwasanya turunannya adalah 3 cos 3x ya, teman-teman. Sama dengan 0. Nah, di sini karena masih ada si A ini atau si nilai yang paling depan. Nah, kita pindah ruas ke sebelah kanan, yaitu 0 dibagi 3 sama dengan 0. Jadi cos 3x sama dengan 0. Oke, di sini ada dua kemungkinan bahwasannya kalau cos 0 yaitu kalau nggak sama dengan cos 90 yaitu cos min 90. Nah, kita udah dapet nih dua sudut. Ini sama-sama cos, jadi kita tentuin sudutnya biar sama. Jadi 3x sama dengan 90 derajat ditambah k kelipatannya 3 kali 360 derajat. Karena tadi kan ini intervalnya 360 derajat ya. Nah, udah ini kita bagi 3 semuanya, teman-teman. Jadi hasilnya adalah belum hasil ya, maksudnya kita sederhanain 30 derajat ditambah k kali 120 derajat. Nah, setelah itu ini kan berarti titiknya yaitu pertama 30 derajat pasti. Terus yang kedua, kelipatan dari si 30 berapa? 120 tambah 30 150. Nah, tambah lagi 270. Tambah lagi berapa? 390. Tapi ngelebihin dari interval ini yaitu 360, teman-teman. Jadi sudah sampai sini aja. Nah, terus yang kedua itu sama 3x sama dengan min 90 derajat plus k plus 360 derajat. Sama-sama dibagi 3 semua, jadi hasilnya x sama dengan disederhanain hasilnya min 30 derajat plus k plus 120 derajat. Nah, itu
sudutnya ada 90 derajat. Nah, kenapa langsung ambil 90 derajat? Kenapa nggak ambil min 30? Karena di sini intervalnya berapa? 0 derajat teman-teman. Jadi nggak mungkin kan di bawah dari 0. Nah, jadi 90 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Karena setelah kalau misalkan ditambahin dari 330 tambah 120, maka hasilnya lebih dari si interval yang sudah ditentuin. Oke, nah nah kita kan udah dapat nih titik stasiunnya ada berapa? Ya, yang benar ini. Ada pertama 30 derajat, 90 derajat, 150 derajat, 210 derajat, 270 derajat, dan 330 derajat. Nah, oke, kita udah dapat titik stasionernya. Kita tentu ini nilai maksimum dan minimumnya. Sebenarnya ini gampang teman-teman. Jadi kalau misalkan ditanya sin 3x atau cos berapa atau sin berapa, maka nilai maksimum yaitu sama dengan 1 dan nilai minimum sama dengan min 1 gitu. Jadi mau sin 4x, sin 5x, sin 6x, sin 7x ataupun sin 20x ataupun cos 3x atau sebagainya, maka hasil dari nilai maksimum adalah 1 dan nilai minimumnya min 1 gitu teman-teman. Oke.